Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Amin ya. Oke, teman ya. Di kesempatan kali ini, teman-teman, gua mau update news seputar PauSwap nih, teman ya, atau PauChain nih. Nah, apa kabarnya nih si PauSwap dan PauChain, teman ya? Karena gue udah lama banget nggak update ya perkembangan dari PauChain atau PauSwap. Gue terakhir update itu di 2 minggu yang lalu ya, teman. Ya, dimana dia mau tampil di TV Web3 Hello itu ya, teman. Hello TV itu, teman. Ya, yang seru deh, pokoknya seru. Nggak tahu nih kapan tampilnya, belum diumumkan ya. Tapi secara voting dia menang kok untuk PauSwap ya. Mudah-mudahan sih diumumkan. Gue jadi penasaran hasilnya seperti apa gitu, teman. Oke, tapi gue nggak mau ngebahas itu. Di sini gue mau akan coba untuk pantau perkembangan dari PauSwap dan nanti bakal kita cek marketnya juga seperti apa, teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu, teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung ya di grup Telegram gua, teman, silahkan gabung, teman ya. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya serta sentimennya. Ya, dan di sini juga teman, kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So, tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, teman ya. Jadi sebelum lanjut ke PauSwap gitu ya, kita akan coba lihat ya mengenai marketnya bagaimana gitu, teman ya. Terlihat banget teman-teman untuk market BTC saat ini mengalami pertumbuhan ya. Ini pertumbuhannya 2,48%, dimana saat ini BTC back lagi nih atau kembali lagi di 63 yang tadinya udah nyentuh di berapa, 60 ya kemarin ya, teman. Saat ini udah balik lagi cuy ya. Ya, bisa dibilang market itu saat ini masih nggak stabil gitu, teman ya. Masih belum stabil, nggak tahu arahnya kemana gitu, teman. Ya, pada dasarnya memang kalau gue lihat untuk support kuat Bitcoin, karena dia kan kemarin udah berhasil nembus di 62 ke bawah ya, atau nge-breakdown ya, teman. Otomatis acuan support terkuatnya itu masih tetap ya di analisa gue ya kemarin di area sekitar 60 sampai 59. Memang itu gak dipungkirin tuh support kuat banget. Jadi kalau itu sampai ke breakdown itu benar-benar wanti-wanti banget gitu ya, teman. Oke, teman ya. Jadi kali ini teman gua akan coba update mengenai si PauSwap bagaimana perkembangannya. Melihat saat ini memang kondisi market itu rata-rata menghijau gitu. Oke, teman, saat ini PauSwap ya atau PauChain ini, teman, sedang mengalami pertumbuhan 11%. Nah, ini ada apa, Bang ya? Jadi kabarnya itu semalam itu udah gua share, teman ya, di grup Telegram gua, bahwa si PauSwap ini, teman ya, KYC certiknya itu jadi gold. Yang tadinya kan silver ya, butuh beberapa bulan untuk menunggu menjadi gold ya. Itu karena butuh proses audit juga yang panjang dari certik, dan alhasil mereka itu saat ini benar-benar sudah ya menyandang audit certik gold gitu, teman. Nanti bakal kita cek langsung di certiknya. Nah, certik gold itu apa sih, Bang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan dia ke perak ya. Jadi ini udah gue translate cuy. Jadi untuk lencana KYC certik gold ya di certik ya, katanya seluruh tim inti memberikan informasi latar belakang dan jaminan yang dapat diverifikasi dalam jumlah tertinggi ya di certik, teman, menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang sangat tinggi katanya, teman, sehingga memaksimalkan pengurangan dan mitigasi resiko gitu, teman ya. Jadi KYC gold di certik itu, teman ya, itu menunjukkan betapa besarnya transparansi project di dalam PauSwap ini atau PauChain, teman ya. Jadi kenapa tim Pau melakukan hal ini? Gue rasa bener-bener tim Pau kan karena komunitasnya masih sedikit ya, dan untuk market cap-nya itu nggak ada 10 juta cuy ya. Jadi gue rasa dia bener-bener akan ngebangun sebuah pondasinya dulu gitu sebelum dia bener-bener gencar untuk meluncurkan project-project andalannya ya. Selama ini kita tahu kan si PauChain itu ya andalannya ya. Dan dia sudah tes alpha ya, dan saat ini juga udah beta ya, teman, udah beta, dan kita tinggal tunggu nanti mainnetnya gitu, teman ya. Apakah nanti mainnetnya si PauChain ini nanti bisa mengebrak pasar ya, melihat hasil skor certiknya yang cukup luar biasa gitu, teman. Di sini, teman ya, sebelum kita lihat ya untuk skor certiknya, dan ini gue kutip dari si Delomiro ya, ini salah satu timnya juga sih ya. Dimana untuk perbedaannya itu antara PauSwap
sama Shiba itu selisih di ton ya, karena Shiba Swap kemarin sudah mengupdate lagi untuk perkembangannya dan mengalahkan Certik dari PowSwap. Tapi no problem ya, bukan berarti mengalahkan itu PowSwap kalah secara Certik ya. Kalau untuk skornya no problem kalah, tapi kalau untuk isinya itu benar-benar jauh ya. Shiba masih tetap ini teman, kalah ya dari segi audit dan beberapa hal lain yang ditemukan oleh Certik. Intinya seperti itu. Jadi ini gue kutip dari John Michael ya. Ini dia nge-share sebuah video ya. Sebuah video dimana ini menurut gue pribadi sih videonya cukup keren ya gitu teman ya. Melambangkan gold ya. Semenjak PowChain ini ya, PowSwap ya, Certiknya itu berlambang gold ya. Dia nge-share video cuplikan ini ya. Jadi cukup keren sih ya. Cukup keren lambangnya gitu teman. Lambang emas gitu teman ya. Jadi kesimpulannya untuk update Certik ini, yang bisa lu ambil apa bang? Yang bisa gua ambil ya, kalau gua lihat perkembangan dari PowSwap atau PowChain ini, dia makin serius ya untuk mengembangkan pondasi projectnya sebelum dia meluncurkan mainnet. Dan itu menurut gue pribadi langkah yang cukup bagus ya, yang diambil oleh tim PowChain gitu teman ya. Mengingatkan dia nantinya memang nggak hanya blockchain seperti layaknya blockchain biasa ya, jadi dia lebih nerapin blockchain interoperabilitas ya, dimana dia untuk lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 nanti bisa berkolaborasi atau berkomunikasi gitu ya di blockchain dari PowChain nantinya gitu teman. Jadi nggak usah lama-lama ya, kita akan langsung lihat cek atau skor Certiknya seperti apa gitu teman. Nah ini teman ya. Jadi ini adalah skor Certik untuk PowSwap ya, atau PowChain teman. Kalian bisa lihat sendiri teman. Udah banyak sekali ya audit-audit yang udah dilakukan oleh PowSwap atau PowChain ini. Dan kalian bisa lihat ya skornya gila cuy ya. Certik ini adalah audit top 1 ya untuk kripto gitu teman. Dan untuk mendapatkan skor Certik seperti ini tuh gak mudah banget. Apalagi kalian untuk ngedapatin skor KYC ya, terverifikasi dari Certik untuk goldnya ini prosesnya lama cuy. Ini prosesnya lama banget ya, butuh beberapa bulan, kalau nggak salah 6-8 bulan kalau nggak salah ya teman. Karena ini kan dia udah pengajuan Certik emas itu kan dari bulan dia tahun lalu ya teman, dari tahun-tahun lalu gitu teman ya. Semenjak dia KYC perak ya, habis itu dia pengajuan lagi dengan mengumpulkan voting ya, sebesar 5.000 voting atau berapa gitu teman. Sampai beberapa bulan kemudian dia audit lagi dan dia berhasil mendapatkan verifikasi KYC emas ya, yang artinya tadi transparansi begitu besar di PowSwap ini atau PowChain ini. Dan ini cukup bagus banget untuk perkembangan pondasi dari PowChain ya teman. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja ya, untuk hasil Certiknya udah gak diragukan ya untuk si PowChain atau PowSwap ini gitu teman. Dan kita tinggal tunggu aja perkembangan mainnetnya. Apakah bisa si PowSwap atau PowChain tim ini nantinya akan memainetkan project dari PowChain ya? Kita tinggal tunggu waktu aja gitu teman ya. Jadi untuk saat ini gue rasa dia ketika sudah mendekati waktunya mainnet, gue rasa dia gencar promosi, yang mudah-mudahan sih begitu ya. Biasanya kan begitu ya, kalau udah mendekati mainnet biasanya gencar promosi, dan itu bisa ningkatin atau nge-push harga dari PowSwap itu sendiri ketika orang banyak yang udah tahu seberapa besar potensi dari PowChain ini. Dan kalian tetap Dior ya, karena yang gue ucapkan dan yang gue review saat ini itu menurut pandangan gue pribadi, dan kalian juga wajib Dior masing-masing gitu teman. Oke, jadi itu tadi teman ya, updatean mengenai si PowSwap dan atau PowChain ini gitu teman. Oke, dan disini kalau gue lihat ya, ini final report ini untuk kontraknya, validator rantai masih di review, dompet L3 nya masih ongoing ya, tetap statusnya masih 70%. Intinya bener-bener ini diaudit semua ya untuk dalamannya si project PowChain ini. Bahkan kalau kita compare ya dengan hasil Certik Shiba Inu, benar-benar untuk tingkat auditnya itu benar-benar kayak modelnya itu kayak ketatan di si PowSwap ya atau PowChain ini daripada Shiba Inu gitu. Jadi di sini teman, kalau kalian lihat ya teman ya, untuk skor Certik tertinggi di sini ditepati oleh Bitcoin, kedua Ethereum, dan ketiga Gala, keempat Polygon ya. Sebenarnya untuk skor Certik ini naik turun ya teman, tergantung perkembangannya bagaimana teman. Dan kalau kita lihat di sini teman ya, ini yang memiliki skor Certik dan udah ada KYC ini ya. Ini ada Gala, ada apa nih ya, Wemic ya teman.
Terus ada Chain GPT ya untuk verifikasi gold, teman-teman. Ada Script Network, teman-teman. Terus yang verifikasi gold itu ada siapa lagi? Shiba Inu nggak ada ya, Shiba Inu. Dan di sini ada PawSwap ya, ini yang verifikasi gold gitu, teman-teman. Ya. Jadi hanya beberapa aja yang verifikasi gold gitu, teman-teman. Di sini, teman-teman ya, kalau kalian perhatikan ya, dari peringkat 1 sampai peringkat 30 besar Certik ya, teman-teman. Yang market cap-nya yang masih sangat kecil banget ya, belum ada 10 juta ya untuk segi market cap, dan harganya masih murah banget dengan skor Certik bersaing dengan project-project crypto yang sekelas market cap billion ya, itu hanya PAW gitu, teman. Meskipun di sini ada beberapa sih ya yang baru beberapa juta, tapi secara harga dia udah tinggi banget ya karena suplainya mungkin lebih sedikit. Tapi di sini untuk PAW ini harganya masih nolnya banyak banget cuy ya, karena suplainya kan 1 kuadriliun gitu ya, sama kayak Shiba Inu, sama kayak Brace gitu, teman ya. Dan dia memiliki sistem unik untuk pembakarannya untuk PAW, dan untuk market cap bener-bener masih kecil. Kalau kita compare ya, Shiba Inu itu market capnya 14B ya, 14 miliar, dan PawSwap masih 6,9 juta ya, jadi jauh banget ya untuk skala market cap gitu, teman. Jadi masih ada potensi perkembangan untuk dari PawSwap ini ya, kalau menurut gue pribadi sih. Oke, teman. Jadi di sini kita, teman ya, gua akan coba cek market dari PawSwap. Tapi sebelum kita cek, teman ya, di sini gua mau ngingetin teman-teman semua ya bahwa saat ini Gate.io itu sedang ngadain karnaval perdagangan token AI ya, teman. Dimana kalian tuh bisa berdagang token AI dan bisa mendapatkan reward ya, teman ya. Jadi untuk apa aja token AI-nya ya, nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi ya untuk linknya ya, dan bagaimana caranya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk hadiah-hadiahnya itu ada di sini gitu, teman ya. Untuk bonus 1 hadiah 8.000, bonus 2 kalau kalian bisa bentuk tim itu dapat 5.000 US dollar, bonus 3 pendatang baru itu kalian bisa berbagi hadiah 2.000 dolar. Cara bergabungnya cukup mudah ya untuk mengikuti event ini. Kalian tinggal klik aja bergabung dan kalian kirim sekarang. Kalau misalkan kalian punya tim temen ya, misalkan 10 WIT ya, kalian bisa cantumin aja semua di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada beberapa tim kalian yang memenuhi syarat ya untuk syarat berdagang token AI untuk event Gate.io ini, kalian akan berbagi hadiah 5.000 US dollar, teman. Oke, intinya seperti itu. Nah, jadi untuk linknya untuk mengikuti ini, kalian nanti bisa cek link yang ada di deskripsi, teman ya. Dan di sini juga untuk Gate.io ya, saat ini itu sudah sedang mengadakan event prediksi harga ETH. Dan ini diadakan setiap hari gitu, teman, setiap hari. Dan ini kurang 13 jam lagi untuk prediksi harganya. Ya. Cara memprediksi harganya gimana ya? Kalian bisa cek aja di market spot ETH ya. Kiranya 13 jam lagi ETH itu nyampe mana gitu ya. Jadi di sini kalian langsung aja tuliskan harganya berapa. Misalkan kalian prediksi harganya 3.100 ya, teman. Misalkan 3.100 gitu, teman ya. Nah, di sini kalian jangan tulis 3.100 saja, kasih titik ada 2 angka desimal di belakangnya. Misalkan kayak ini kan 3041.31, misalkan di sini 3100.50 misalkan seperti itu. Nah, baru biru ya. Nah, habis itu kalian bisa klik kirim. Jadi cara pengisian prediksi harganya seperti itu kurang lebih. Oke, jadi di sini kalian tinggal klik kirim aja. Jadi sesimpel itu untuk cara mengikuti prediksi harga ETH, dan kalian berkesempatan memenangkan hadiah 10.000 US dollar dari Gate.io cuy. Jadi tunggu apa lagi? Dan ini semua eventnya tadi ya, itu gratis cuy. Ya, gratis. Intinya kalian harus punya akun Gate.io dan KYC level 2. Nanti untuk semua linknya lah, pokoknya gue sediain di kolom deskripsi. Oke? Jadi maksimalkan kesempatan ini ya. Semoga kalian cuan luber di Gate.io ini, teman. Oke? Nah, oke teman ya, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut untuk ngelihat market dari PawSwap atau PawChain ini gitu, teman. Seperti apa marketnya. Oke, jadi gini udah masuk ya di market si PawSwap atau PawChain ini gitu, teman. Jadi ini adalah hasil analisa gue yang di live streaming beberapa hari yang lalu ya, dimana gue nargetin kemarin turun sampai di kepala 15 ya, teman. Dan itu ternyata dia turun itu bahkan nyentuh di kepala 13 sampai 13 ya, kepala 13 ya, teman. Di sini terlihat ya, di sini memang terlihat banget, teman, bahwa area support bener-bener untuk si PawSwap itu terletak pada kepala 13 ya. Ini 13.9 ya, 139 lah, 0,00139 ya. Terlihat dari ini nih ya. Jadi dia itu udah konsolidasi ya dan ngebentuk beberapa support di sini. 2
ya 34. Jadi bisa gue bilang ini adalah area yang dimana harusnya kita bisa akumulasi ya. Apakah saat ini pas banget bang buat kalian akumulasi ya? Kalau niatnya kalian untuk long, ini pas banget cuy. Karena kalau gue lihat ya, ini post swap tuh udah turun banyak banget cuy, udah turun banyak banget. Dan dia bener-bener udah ngebentuk banyak support di sini. Artinya ini support yang benar-benar kuat ya di kepala 13. Meskipun saat ini harganya udah naik ya di kepala 16 saat ini ya, 16 ya. Tapi kalau misalkan kalian untuk long, kalian cicil di harga saat ini no problem. Atau enggak kalian tunggu koreksi aja ya, mendingan tunggu koreksi aja. Kalau kalian ingin aman, tunggu koreksi aja ya, mungkin nanti nyentuh-nyentuh di kepala 14 lagi kalian bisa sikat gitu teman. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa cicil ya, kalian bisa cicil harga saat ini gitu teman. Karena kan target kita di tahun 2025 ya, dan 2025 kan bentar lagi gitu teman. Dan kalau gue lihat harga dari pause swap atau pause chain ini sudah turun banyak banget ya, kalau kita lihat dari resisten tertinggi terakhirnya di kepala 33 ini teman ya. Dan bahkan kemarin sempat nyentuh di kepala 46 teman ya, sampai terjun di 1 ya, 1,6. Artinya kan udah turun 3 kali lipat ya, udah turun 3 kali lipat atau 300% bisa dibilang gitu teman ya. Jadi artinya nih udah dasar banget sih kalau menurut gue pribadi gitu, meskipun saat ini ada kenaikan ya teman, kalau untuk targetnya long gitu teman ya. Itu untuk menurut gue pribadi teman. Dan apakah saat ini berpotensi untuk pause swap ini mengalami turun bang kalau lu lihat ya? Oke. Jadi memang di sini ya, kalau gue lihat di time frame 1D, memang saat ini sudah mulai ada pembelian untuk pause swap. Tapi ini untuk cenderung pembeliannya itu menurun ya teman. Kalau kita lihat perhatikan, jadi artinya ada kesempatan koreksi tipis ya. Ini akan ada kesempatan koreksi untuk pause. Jadi manfaatkan koreksi ini nantinya untuk akumulasi ya teman. Kalau kalian yakin dan udah dior mengenai si pause swap ini. Dan kalau gue lihat secara MACD memang ini belum nunjukin ya bahwa dia akan mengalami penurunan, itu belum nunjukin ya, karena ini belum ada konfirmasi dari segi MACD di time frame 1D ya teman. Jadi intinya strategi yang gue terapin selama ini ya, gue memanfaatkan setiap kali ada penurunan, gue pasti DCA di aset-aset yang gue yakini ya, yang udah gue riset pribadi itu bisa menghasilkan cuan bagi gue pribadi gitu teman ya. Dan kalian juga harus jor. Atau misalkan kalian ingin ngikutin strategi gue ya terserah gitu temen ya. Strategi gue itu simple ya, karena gue kan lebih condong ke holdernya gitu teman, ke holder. Jadi misalkan setiap kali ada penurunan, kalau pas gue ada uang dingin ya gue serok, kalau gak ada ya nggak apa ya, kita cuma pantau aja, intinya seperti itu. Gue gak pernah maksain wah ini harus serok sekian enggak ya teman, karena ini kripto cuy, ini kripto. Kripto itu sangat fluktuatif dan spekulatif lah, intinya seperti itu ya. Jadi naik turunnya cepet banget. Jadi jangan takut ketinggalan lah, intinya seperti itu gitu teman. Pasti nantinya akan ada kalanya koreksi untuk kita serok tipis-tipis lagi. Ini seperti itu, dan kalian wajib dior teman ya. Nah bang, ini kan kata lu udah support ya, udah support dan dia udah ngebentuk support banyak banget. Nah sekiranya dia naik tuh nyampe mana bang ya, kasihlah bocoran tipis-tipis gitu ya. Jadi di sini gue bukan ngasih bocoran ya, tapi gue di sini akan coba lihat dari segi Fibonacci ya, agak sedikit long. Semisal ya, semisal dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Jadi di sini kalau gue lihat dari Fibonacci, memang untuk harga dari si pause swap atau pause chain ini lebih konsolidasi ya, di area sini aja, di area support di kepala 13 sampai resisten di kepala 17 ya. Jadi artinya dia itu masih di sini-sini baiklah ya. Untuk pergerakannya itu masih di sini-sini kayak gini. Kayak inilah contohnya. Masih di sini-sini aja gitu. Seperti ini. Ya masih di sini-sini aja lah ya untuk pergerakan konsolidasinya. Nah, kalau misalkan ya ini tiba-tiba pause swap bisa ada demand yang cukup kuat gitu ya, yang memungkinkan dia naik. Gue rasa untuk target kenaikan terdekat untuk pause swap tuh ada di sini nih. Ini kalau gue lihat dari Fibonacci, dia akan ngarah di area sekitar 0,382 Fibonacci itu di sini. Itu di area 21 ya. Di area 21. Dan kalau misalkan memang sentimennya cukup kuat banget untuk si pause swap, dia bisa aja ngarah sampai di 0,0025 ya teman. Dimana ini adalah area resisten dulu ya di bulan-bulan yang lalu di area 0,025. Dan saat ini udah di 0,0016 gitu teman. Ya. Dan dia konsolidasi di support 13 sampai kepala 17 itu ya, seperti itu. Jadi karena market saat ini konsolidasi ya, belum tentu arahnya bagaimana.
Ya, jadi kalian bisa manfaatkan setiap penurunan itu buat akumulasi divisi-divisi ini ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue kasih informasi mengenai updatean seputar news PowChain atau PowSwap temen ya, yang baru aja menyelesaikan KYC growth-nya di audit Certik ini gitu temen ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman, buat teman-teman semua, terutama buat holder dari PowSwap teman. Dan sebelum gua akhiri video ini, tetap di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena asli subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.